Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Selasa 8 Juli 2025. Mari mengisi hari baik Tuhan ini dengan belajar firman Tuhan. Mengawali semuanya itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau. Ada syukur dan puji yang kami persembahkan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu, kasih dan rahmat-Mu yang Engkau terus berikan dan nyatakan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami hendak belajar lagi firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman dan dengan kekuatan Roh Kudus pula kami melakukan firman dalam kehidupan kami. Ampun kami dari salah dan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Roma. Pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5, dan sampai ayat 6. Firman Tuhan demikian. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman merenungkan dengan tema hidup rukun atas kehendak Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang setiap orang sering mempengaruhi hubungan-hubungan antar orang yang akan membangun sebuah komunitas. Dengan kata lain, latar belakang seseorang akan mempengaruhi kualitas relasi yang hendak dibangun bersama dengan orang lain. Pengalaman menyaksikan kepada kita bahwa betapa sering orang mau membangun hubungan hanya karena atas dasar kesamaan semata. Apakah kesamaan latar belakang pendidikan, kesamaan ide dan gagasan, kesamaan dari sisi ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, karena latar belakang yang berbeda, orang sulit untuk membangun hubungan yang tulus, jujur, dan berkualitas. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus. Paulus merasa sangat penting mengingatkan kehidupan orang percaya di jemaat Roma bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus senantiasa berada dalam kesatuan di dalam kehendak Yesus Kristus. Paulus menggunakan kata pronomeo dalam bahasa Yunani atau dalam lain diterjemahkannya kerukunan, yang berarti kesatuan atau kesamaan pikiran atau perasaan. Ini mengandung pengertian bahwa jemaat harus meletakkan hidup mereka dalam suatu perasaan dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Kehendak Yesus Kristus adalah hidup rukun dan damai. Kerukunan bukan hanya tampak dari luar saja ada kesamaan dan kebersamaan, tetapi kebersamaan itu harus ada dalam kesamaan pikiran dan perasaan, sehingga jemaat dengan satu hati dan satu suara dapat memuliakan Tuhan Allah. Dengan kata lain, orang percaya sama-sama mempunyai alasan dan dasar yang sama untuk hidup memuliakan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan kita bahwa hidup rukun dalam persekutuan orang percaya, baik dalam jemaat maupun dalam keluarga, adalah sangat berhubungan dengan kesamaan pikiran dan perasaan yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dengan demikian hubungan yang kita bangun dengan sesama bukan didasarkan pada latar belakang kita masing-masing yang berbeda itu, tetapi oleh karena satu pikiran dan perasaan sebagai orang percaya menurut kehendak Yesus Kristus. Itulah hubungan yang sesungguhnya. Ada ketulusan, kejujuran, dan kemurnian membangun kebersamaan. Hanya dengan hidup rukun dan damai, kita dapat memuliakan Tuhan Allah dalam hidup ini. Nah, kiranya Tuhan Allah memampukan kita, menolong, memberkati kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Syukur kami kepadamu oleh karena firman yang kembali mengingatkan kami. Hidup rukun dan damai adalah satu panggilan kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan ternyata juga di mana hidup rukun dan damai, entahkah itu di keluarga, jemaat masyarakat, di sanalah juga justru berkat-berkat Tuhan mengalir. Karena itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu mengedepankan hidup rukun dan damai dalam ketulusan membangun persekutuan kehidupan di tengah keluarga, tapi juga jemaat dan masyarakat. Kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau menyertai sepanjang kehidupan kami, pribadi, keluarga kami masing-masing, jemaat, dan juga masyarakat. Berkati keluarga kami, suami istri selalu ada kerukunan, cinta kasih, keharmonisan yang dibangun dalam pernikahan, bersama juga di dalamnya ada anak-anak, hidup rukun dan damai, dan keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan Allah, ketika kami melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami masing-masing di tengah keluarga, Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua. Berdoa, biarlah ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan, Tuhan berkati di hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Ketika kami studi, ketika kami mencari pekerjaan atau sedang bekerja, Tuhan Ia akan menolong dan memberkati kami. Tapi ketika kami ada dalam pergumulan, entahkah kami ada dalam keadaan sakit, tengah dirawat di rumah sakit dengan berbagai sakit penyakit yang dialami, kami mohon Tuhan, Engkau jamah mereka semua, anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Pun mereka yang dirawat di rumah dalam pemulihan, Tuhan berkati senantiasa. Dalam keadaan yang diberkati oleh karena berbagai berkat kehidupan, biarlah sukacita terus ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ketika kami mampu menyatakan syukur di tengah kehidupan ini. Bapa, berkatilah pelayanan gerejamu. Kau memberkati hamba-hamba pelayan, diaken, penatua, pendeta, guru agama, senantiasa diberkati, termasuk di dalamnya yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan. Diberkati, ada badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, perangkat pelayanan yang ada, bahkan diaken, penatua, pendeta, sekeluarga, tim multimedia, ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan, dimampukan mengerjakan panggilan pelayanan dalam dunia kepemerintahan. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati juga pemimpin gereja kami di jemaat-jemaat, di wilayah-wilayah, bahkan di sinode, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gumi Maranatha Paslatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.